Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadits. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Taqwa yang dirahmati Allah. Semoga berkat salat jamaah di masjid tercinta kita Baitul Taqwa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan juga takwa, menjadikan kita anak yang berbakti pada kedua orang tua, serta anak-anak kita senantiasa berkenan untuk berbakti pada kita selaku orang tua. Hadirin, saat ini kita berada di satu bulan, bulan Rabiul Awal, atau orang Jawa biasa mengatakan bulan Maulid. Kalau mulut itu kebiasaan saja dari orang Jawa, mulut. Kalau ada yang mengatakan bulan Maulud, berarti bulan di mana Nabi dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu Maulud. Kalau mengatakan Maulid, berarti bulannya, bulan di mana Rasulullah dilahirkan, dinamakan bulan Maulid. Hadirin, tentunya kalau kita mengingat bahwasanya betapa besar jasa baginda Nabi besar Muhammad SAW pada kita, sedari awal Nabi diciptakan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, sampai kita kenal bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Namun beliau nurnya jauh diciptakan lebih dulu daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan diciptakannya alam semesta dan seisinya ini semata-mata untuk menghormati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwasanya laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq, yang artinya Muhammad, seandainya tidak karenamu, niscaya aku tidak akan menciptakan bumi, alam semesta dan seisinya. Tertunduklah baginda Rasul. Kemudian Allah mengatakan lagi, laulaka, seandainya tidak karenamu Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan bumi, alam semesta dan seisinya. Tertunduklah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baginda Rasul kembali tanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kalau memang alam semesta ini diciptakan karenaku ya Allah, maka aku ini diciptakan untuk siapa? Allah pun menjawab, kau diciptakan Muhammad untuk menjadi kekasihku. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran ketika dalam Al-Quran terproklamirkan bahwasanya baginda Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh di dalam dirimu Muhammad terdapat budi pekerti yang sangat agung, budi pekerti yang sangat mulia. Itulah sanjungan Allah kepada hambanya, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu Allah pun bertanya kembali pada baginda Rasul, Muhammad kekasihku, setelah kamu tahu bahwasanya alam semesta aku ciptakan hanya karenamu, dan setelah kamu tahu bahwasanya kau diciptakan sebagai kekasihku, lantas tahukah kau aku ini untuk siapa? Kata Allah. Maka dalam sebuah kitab dijelaskan, beliau tertunduk terdiam, sakatal Mustafa. Dalam sebuah kitab dijelaskan, beliau terdiam tertunduk, nggak bisa mengucapkan satu kata pun, tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Setelah ditanyakan, aku ini untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW diam.
Lalu Allah menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan pada baginda Nabi. Kalau alam kuciptakan untukmu karenamu, dan kau kuciptakan sebagai kekasihku, maka aku untuk liman yusalli alaika, kata Allah. Aku ini untuk orang-orang yang senantiasa berkenan memperbanyak bacaan sholawat padamu, wahai nabiku, wahai kekasihku. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah, kalau kita betul-betul sayang Allah, cinta Allah, maka cintailah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka seberapa besar dosa yang telah kita perbuat, seberapa banyak kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat taubat kita dan kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa kita. Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau memang kalian cinta sayang pada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, tindak tandukku, sopan santunku, perintahku, jauhi laranganku. Maka apa sebagai konsekuensinya? Dampak positifnya apa setelah mengikuti baginda Rasul? Yuhibbukumullah, maka Allah akan senantiasa menyayangi kalian, maka Allah akan senantiasa mencintai kalian, maka Allah akan senantiasa menjadikan kalian semua sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran juga diproklamirkan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, kata Allah, sungguh telah ada di sisi kalian, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswah hasanah, sebuah suri tauladan yang baik, contoh yang patut kita jadikan teladan, contoh yang patut kita jadikan tuntunan. Tiada lain, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk siapa beliau bisa dijadikan suri tauladan, panutan, tuntunan, bukan tontonan? Untuk liman kana yarjullah, bagi mereka yang berharap baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yawmal akhir, yang juga baik nanti kelak dari kiamat, dan juga bagi mereka-mereka wadzakarallaha katsira, mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah, berzikir pada Allah kapanpun, dimanapun, senantiasa mengingat bahwasanya apa yang dia punya, apa yang dia miliki sampai saat ini, kekayaan apapun, seperti apapun yang dia miliki, maka sejatinya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya layak dan pantas bagi kita untuk senantiasa selalu bersyukur, karena sampai detik ini Allah masih menitipkan pada diri kita iman, takwa, sehingga kita saat dipanggil nida atau panggilan adzan, kita menghadiri masjid, menghadiri surau, musola, maupun mengerjakan sholat di kediaman kita masing-masing, karena semata-mata untuk menghadap, memenuhi panggilan Allah, senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Hadirin, baginda Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis bahwasanya man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang satu kali saja baca sholawat padaku, maka Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Kalau satu dikali lipat gandakan 10, kemudian 100 kemudian 1000. Maka saat kita menjadikan sholawat sebagai buah bibir kita, berapa banyak pahala yang akan kita dapat sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah berkenan baca sholawat pada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang notabene-nya
alam semesta beserta isinya diciptakan hanyalah untuk beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga tidak rugi ketika kita mengingat di bulan Rabiul Awal baginda Rasulullah dilahirkan, kemudian kita mengundang sanak famili, tetangga, kerabat untuk membaca sholawat bersama, kemudian kita bersedekah, merupakan wujud syukur kita karena sudah diciptakan sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika nanti kita bersama di bawah panduan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan harapan kita nanti bagaimana caranya kita bisa memasuki surga Allah bersalamin amin. Semoga Allah bukakan, Allah lunakkan hati kita untuk senantiasa selalu menjadikan sholawat itu buah bibir kita. Lagi bekerjakah kita? Akan tidurkah kita dalam perjalanan kita? Maka sampai di mana kecintaan kita pada baginda besar Muhammad SAW, maka disitulah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Semoga setelah kita diciptakan sebagai umat baginda besar Muhammad SAW, kelak pun saat wafat, kelak pun saat dari kiamat, kita diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan berbondong-bondong bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil 'haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqawwiril layli 'alan nahar tabsiratan lidhawil qulub wal absar wa tadhkiratan li ulil albab wal i'tibar. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa yaqdir hajat wa ghafir dhunubil khati'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami semua jamaah Masjid Baitul Taqwa sihat wal afiat ya Allah. Jadikanlah kami selain sudah tercipta sebagai umat Nabi Muhammad, kelak senantiasa selamat baik di dunia sampai di akhirat ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah kami syafaat bagi Nabi Muhammad kelak di hari tiada pertolongan kecuali pertolongannya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba